Kami selalu konsisten untuk mengatakan bahwa Del Pedro dan 3 tersangka lainnya adalah tahanan politik. Mereka hanya sebagai kambing hitam. Rakyat yang tertindas. Hidup rakyat yang tertindas. Makin ditekan, makin melawan. Kita malah sibuk berperang dengan rakyatnya sendiri. Bebaskan kawan kami! Bebaskan! Bebaskan! Protes bukan kriminal! Kenapa anakku gak bersalah? Kenapa kalian zolimin? Kutuntut kalian di akhirat ya Allah. Kalian gak menzolimin anakku, akan kutuntut di akhirat ya Allah. Tanggapannya dari hasil putusan pra-peradilan hari ini? Ya, jelas kita sudah mendengar putusan Hakim Tunggal pra-peradilan. Tentu kami sangat kecewa dengan hasil putusan ini, gitu ya. Saya ingin menyampaikan kepada publik bahwa sudah tidak ada tempat bagi para kelompok kritis di negara ini. Sudah tidak ada tempat bagi aktivis pro demokrasi yang terus mengawasi pelaksanaan kebijakan di negara ini. Kami selalu konsisten untuk mengatakan bahwa Del Pedro dan 3 tersangka lainnya adalah tahanan politik. Mereka hanya sebagai kambing hitam untuk membenarkan bahwa seolah-olah penanganan terhadap peristiwa kerusuhan di 25 Agustus itu tertangani. Padahal mereka tidak pernah menyentuh, tidak pernah melakukan penegakan hukum kepada siapa sebenarnya pelaku dari kerusuhan itu sendiri. Begitu. Nah, soal pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan soal bagaimana penyidik memperoleh 2 alat bukti. Namun di dalam permohonan kami sudah jelas kami sampaikan bahwa Del Pedro tidak pernah diperiksa sebagai saksi atau calon tersangka sebagaimana yang sudah disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Di situ jelas disebutkan bahwa selain penyidik mendapatkan 2 alat bukti, penyidik juga harus memeriksa saksi yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Di situ jelas penyebutannya dan. Artinya kalau penyebutannya menggunakan dan, dua-duanya harus digunakan. Pengadilan Negeri Bandung juga sudah mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Putusan itu jelas merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan penetapan tersangka terhadap seseorang karena penyidik sama sekali tidak pernah melakukan pemeriksaan kepada seseorang sebelum ia ditetapkan sebagai tersangka gitu. Setelah ini artinya kalau setelah P21 akan disidangkan, lalu apa yang dipersiapkan oleh tim kuasa hukum? Untuk menghadapi perkara pokok kami sudah sangat siap. Justru kami meminta kepada pihak kepolisian agar segera melakukan pelimpahan supaya status dari Del Pedro jelas. Jangan hanya ditahan dan dibiarkan di sana. Del Pedro punya hak untuk diperiksa dan diadili secepat-cepatnya supaya dia mendapatkan kejelasan dan hak asasi manusianya dapat dipenuhi oleh negara gitu. Mungkin ada tambahan dari rekan kami? Ya, Kemarin soal yang katanya kan saksi anak sebenarnya itu nggak bisa dipertimbangkan ya, itu tuh gimana Mas buatnya? nah makanya kami itu melihat bahwa putusan hakim yang sama-sama kita dengar tadi itu kering terhadap argumentasi hukum, kering terhadap bukti-bukti kami yang kami ajukan dan tidak secara detail eksaminasi antara bukti kami dengan bukti termohon. Padahal kalau kita lihat secara detail, bukti-bukti yang disampaikan oleh termohon tidak secara logis dan wajar bukti itu didapatkan dari mulai jamnya.
Makanya kami kemarin dalam kesimpulan menyampaikan bahwa gelar perkara, ini salah satu contohnya, gelar perkara dilakukan pada pukul 1 siang. Sementara ada salah satu saksi yang diperiksa sebelum gelar perkara itu dimulai namun dalam konteks penyidikan. Ini adalah jumping conclusion ketika hakim tidak mempertimbangkan alat bukti secara detail. Itu satu hal. Dan yang kedua, soal bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi aturan main kita semua karena berlaku untuk semua orang yang sifatnya erga omnes dan sudah dipaparkan oleh para ahli juga, baik di kasusnya Pedro, di kasusnya Sahdan, maupun di kasusnya Mujafar Salim. Hal-hal itu tidak dipertimbangkan sama sekali. Terkait dengan hal itu, maka konteks keberadaan negara hukum rapuh, keadilan tumbang di tangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan kita sangat menyesalkan di tengah-tengah represi, kebebasan berekspresi, orang-orang dengan mudah dikriminalisasi. Itu yang kami sesalkan dari putusan Pedro hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Siapa nama lengkap? Boleh ditutupin aja sama nomor spasi. Halo, spasi. Ada. Di sana aja boleh ya? Iya. Bisa di tempat enak. Tergusur dan lapar, membebaskan rakyat. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami, padamu kami mengabdi. Bebaskan kawan kami, bebaskan kawan kami, bebaskan seluruh tahanan politik, bebaskan seluruh tahanan politik. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat yang tertindas, Hidup rakyat yang tertindas. hidup perempuan yang melawan, Hidup perempuan yang melawan. makin ditekan, makin melawan. Intervensi. Hakim telah diintervensi kawan-kawan. Ketika kawan kita dikriminalisasi oleh negara. Lihatlah pelanggaran ketika kita bersuara. Tidak. Lantas mengapa kita dikriminalisasi oleh negara? Mengapa? Apakah negara tahan dengan ketika negara lain memperkuat pertahanannya untuk mengantisipasi pertahanan ancaman keamanan dari luar? Kita malah sibuk berperang dengan rakyatnya sendiri. Lihatlah, begitu lucu kawan-kawan. Betul. Mari kita tertawakan negara.